Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari 2 Petrus 2 ayat 9 demikian. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya orang merasa senang jika mendapat keuntungan, tidak peduli bagaimana caranya. Bahkan kalaupun itu adalah hasil dari perbuatan dosa. Apalagi jika tidak ada orang yang tahu atau mempermasalahkannya. Secara tidak langsung, gereja mungkin juga melegitimasi hal tersebut dengan pemahaman teologi yang sempit bahwa orang yang makmur berarti diperkenan Tuhan dan orang yang bangkrut berarti dihukum Tuhan. Padahal tidak selalu demikian. Makmur, jika itu adalah hasil korupsi dan berbagai tindak kejahatan yang lain, pasti Tuhan tidak berkenan. Sebaliknya, bangkrut bagi orang percaya seringkali justru adalah alat Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Maksudnya, pencobaan bisa datang kapan saja, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan orang yang takut akan Dia dihancurkan olehnya, termasuk ketika semuanya diambil dari kita secara tidak adil. Tuhan bekerja melalui semuanya itu, mendatangkan kebaikan lebih dari yang bisa kita pikir dan harapkan. Ketika Ayub kehilangan semua yang dia miliki, dengan iman ia berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Dan Ayub mengalami apa yang dia percaya itu pada saatnya. Sebaliknya, Allah tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Artinya, jangan kita senang kalau kita berbuat kejahatan dan tidak ada orang yang tahu atau mempermasalahkannya. Apalagi jika Tuhan pun nampak diam 1000 bahasa, tidak memperingatkan dan membiarkan kita bertambah makmur. Sebab diamnya Tuhan justru berarti kita sedang terjun bebas ke dalam kebinasaan kekal. Sementara Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya untuk mencegahnya. Karena itu, jika hari ini Tuhan masih mengingatkan kita, jangan pernah mengeraskan hati dan meneruskan menikmati dosa. Karena hal tersebut amatlah berbahaya. Siapa tahu itu adalah kesempatan satu-satunya atau kesempatan yang terakhir. Sebaiknya kita segera mengambil keputusan untuk bertobat sekarang juga, maka kita akan diselamatkan dari murka-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya?" Hidup senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan sungguh lebih berharga daripada segala harta. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup benar di dalam kasih karunia-Nya. Amin.